Warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang penugaan dua parameter, yaitu dua proporsi dan dua rata-rata. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan judul kali ini, penugaan beda dua parameter, yaitu dua proporsi dan dua rata-rata. Selang kepercayaan beda dua proporsi. Ini adalah rumusnya. Jadi P1 kurang P2 lebih besar ya. Ini P1 min P2 duga ya, kurang E, kemudian lebih kecil dari P1 duga kurang P2 duga, tambahkan dengan E. Dengan E itu adalah sama dengan Z alfa per 2 kali akar P1 duga kali Q1 duga per N1 plus P2 duga kali Q2 duga per N2. Ya, Z ini adalah nilai Z hitung, kemudian alfa adalah taraf nyata, PI duga adalah proporsi berhasil dalam contoh acak NI, sedangkan QI duga sama dengan 1 minus PI duga. Nah, kemudian syarat ini untuk menggunakan rumus ini adalah pengambilan contoh menggunakan simple random sampling, kemudian sebarannya binomial, dan sekurang-kurangnya terdapat 5 sukses dan 5 gagal. Baik, langsung ke teladan ya. Suatu pengumpulan pendapat umum dilakukan terhadap penduduk kota dan penduduk sekitar kota untuk menyelidiki kemungkinan diajukannya rencana pembangunan suatu kompleks serbaguna. Jika 2.400 di antara 5.000 penduduk kota dan 1.200 di antara 2.000 penduduk sekitar kota menyetujui rencana tersebut, buatlah selang kepercayaan 90% bagi selisih proporsi sebenarnya yang menyetujui rencana tersebut. Baik, ini misalkan 1 itu adalah kode untuk penduduk kota, dan 2 itu adalah kode untuk penduduk sekitar kota. Ya, diketahui, kita lihat dari soal ini ya, P1 duga itu adalah 2.400 per 5.000 ya, sama dengan 0,48. Kemudian P2 duga sama dengan 1.200 dibagi dengan 2.000 ya, sama 0,60. Berarti Q1 duga sama dengan 1 minus 0,48, dan Q2 duga sama dengan 1 minus 0,60. Dengan N1 sama dengan 5.000, ini ya, kemudian N2-nya 2.000 ya. Alfa per 2-nya sama dengan 10% dibagi 2, sama dengan 0,05. Nah, kemudian ditanyakan, tentukanlah selang kepercayaan 90% bagi selisih proporsi yang menyetujui rencana pembangunan kompleks serbaguna tersebut. Nah, baik ya. Jawabannya ini kita masukkan dulu Z alfa per 2 ya. Untuk 0,05, ini angka Z adalah 1,645. Kemudian kita masukkan ke rumus, E sama dengan Z alfa per 2. Ya, masukkan ini, P1 duga, kemudian P2, Q1 duga, ya, N1 dan seterusnya, kita dapatkan E sama dengan 0,0214. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan selang kepercayaan untuk beda dua proporsi. Nah, ini adalah P1 minus P2 itu antara minus 0,1414 sampai dengan minus 0,0986. Untuk beda dua rata-rata, ini ada 3 ya rumus yang perlu kita pelajari. Ya, yang pertama adalah jika simpangan bakunya atau ragamnya diketahui. Nah, maka rumus untuk selang kepercayaan adalah seperti berikut. Ya. Ini jadi Mi1 minus Mi2 itu lebih besar daripada X1 bar kurang X2 bar dikurang E, dan lebih kecil dari X1 bar kurang X2 bar tambah dengan E, di mana E atau margin of error sama dengan Z alfa per 2 kalikan dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2. Ya, ini Z hitung, alfa taraf nyata, dan sigma 1 merupakan simpangan baku ke I, dan NI sama dengan jumlah contoh ke I. Ya, nah ini syaratnya sama dengan tadi ya. SRS, kemudian sigma diketahui, dan populasinya menyebar normal atau N lebih besar daripada 30. Baik, teladan. Ya. Dari contoh acak penghasilan 36 kepala keluarga yang berasal dari daerah A, didapatkan rata-rata per bulannya adalah 5 juta rupiah. Sedangkan dari 49 kepala keluarga daerah B, didapatkan rata-rata penghasilan per bulannya adalah 4 juta rupiah. Data selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa simpangan baku penghasilan kepala keluarga daerah A adalah
sejuta rupiah, sedangkan simpangan baku penghasilan kepala keluarga daerah B adalah 1,5 juta rupiah. Tentukanlah selang kepercayaan pada tingkat kepercayaan 90% bagi beda penghasilan kepala keluarga rata-rata di kedua daerah tersebut. Diketahui sebaran penghasilan bagi kedua daerah tersebut menyebar normal, ya. Nah, baik, kita lihat misalkan satu adalah penghasilan kepala keluarga daerah A dan dua adalah kode untuk penghasilan kepala keluarga di daerah B. Ya, kemudian diketahui ini X1 barnya sebenarnya 5 juta, yang ini ya. X2 barnya 4 juta, kemudian simpangan baku pertama itu adalah 1 juta dan simpangan baku 2 sama dengan 1,5 juta ya. Nah, kemudian N1-nya 36, ini N2-nya 49 dengan alfa per 2 sama dengan 10% per 2 atau 0,05 ya dari sini. Nah, kemudian ditanyakan selang kepercayaan 90% bagi selisih penghasilan kepala keluarga rata-rata yang sebenarnya di kedua daerah tersebut. Ya, kita lihat ini. Ya, ini adalah kata kuncinya. Ragam 1 dan ragam 2 diketahui. Ini ya. Ini ragam 1, ini ragam 2. Sehingga kita gunakan rumus yang pertama ya. Menggunakan Z. Nah, baik. Pertama, Z alfa per 2, di mana alfanya 10%, berarti alfa per 2 sama dengan 0,05. Z-nya sama dengan 1,645. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. E sama dengan Z alfa per 2 ya. Ragam 1, ini ragam 2. Ya, bagi N1, ini bagi N2 ya. Dapatkan ininya hasilnya 361.099. Yaitu E-nya. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus ini. Ya, sehingga selang kepercayaan 90% ya bagi beda ya rata-rata ini itu adalah 638.901 rupiah sampai dengan 1.361.099 rupiah. Baik, berikutnya selang kepercayaan beda dua rata-rata jika ragamnya tidak diketahui tapi ragam pertama sama dengan ragam kedua atau simpangan baku pertama sama dengan simpangan baku data yang kedua. Ini rumusnya ya. Jadi selang kepercayaannya beda dua rata-rata ini akan terletak antara X1 bar kurang X2 bar plus minus E ya. Di mana E sama dengan T alfa per 2 kali SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. T ini nilai T hitung, alfa taraf nyata, sedangkan SP ini disebut dengan simpangan baku gabungan ya, atau S-pooled. Sama dengan demikian rumusnya. Ya. Nah, SI adalah simpangan baku contoh ke I, NI adalah jumlah contoh ke I, sedangkan V atau derajat bebas atau degree of freedom sama dengan N1 plus N2 kurang 2. Ini syaratnya SRS, kemudian juga sigma sigma tidak diketahui ya. Kemudian populasinya menyebar normal atau N-nya lebih besar daripada 30. Suatu peneliti, dia melakukan pencatatan ketepatan waktu kedatangan bus trayek A dan trayek B. Dari contoh acak kedatangan 50 bus trayek A, didapatkan rata-rata ketepatan waktu kedatangannya adalah 8 menit dengan simpangan baku 2 menit. Sedangkan dari kedatangan 40 bus trayek B, didapatkan rata-rata 6 menit dengan simpangan baku 3 menit. Tentukanlah selang kepercayaan dengan tingkat kepercayaan 90% bagi beda ketepatan waktu kedatangan bus dari kedua trayek tersebut. Asumsikan bahwa data ketepatan waktu kedatangan bus menyebar normal dengan ragam yang sama antara trayek A dan trayek B. Baik ya, misalkan satu adalah ketepatan waktu kedatangan trayek A dan dua adalah ketepatan waktu kedatangan trayek B. Ya, diketahui X1 bar sama dengan 8 menit, ini ya, X2 bar sama dengan 6 menit, kemudian S1-nya 2 menit, S2-nya 3 menit ya, yang ini. Nah, kemudian N1-nya 50, ini N2-nya 40 dengan alfa per 2 sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 0,025. Ditanyakan selang kepercayaan 95% bagi beda ketepatan waktu kedatangan bus rata-rata yang sebenarnya untuk kedua trayek tersebut. Baik ya, ini kita lihat, ini adalah kata kuncinya. Ya, yang ini asumsikan bahwa data ketepatan waktu kedatangan bus
menyebar normal dengan ragam yang sama. Nah, ini ragam sama, tapi tidak diketahui berapa nilainya. Baik, kita gunakan berarti rumus yang kedua ya. Demikian, pertama kita tentukan dulu nilai T hitungnya ya untuk alfa per 2 ya sama dengan 0,025 dengan V-nya adalah N1 50 plus N2 40 kurang 2 ya sama dengan 88. Kita lihat di tabel, angkanya kita dapatkan T sama dengan 1,987. Ya, nah kemudian kita hitung dulu SP-nya, ini S pooled ya atau S gabungan. Masukkan ke sini angka-angkanya kita dapatkan ini sama dengan 2,493 menit. Ya, kemudian kita masukkan ke rumus ini. Jadi E-nya adalah T alfa per 2 yang ini, kemudian SP yang terdapatkan di sini ya dikalikan dengan akar 1/N1 plus 1/N2. Kita dapatkan angkanya 1,051 menit. Nah, sehingga selang kepercayaan untuk beda dua rata-rata itu adalah antara 0,949 menit sampai dengan 3,051 menit. Baik ya, berikutnya. Ini adalah selang kepercayaan beda dua rata-rata ya, dengan ragam 1 dan ragam 2 tidak diketahui, tapi kita punya informasi bahwa ragam 1 berbeda dengan ragam yang kedua atau simpangan baku pertama beda dengan simpangan baku yang kedua. Ini rumusnya, rumus yang ketiga ini ya. Jadi mu1 minus mu2 itu akan terletak antara x1 bar minus x2 bar plus minus e ya. Di mana e sama dengan T alfa per 2 akar S1 kuadrat per S1 plus S2 kuadrat per N2. T itu adalah nilai T hitung, alfa sama dengan taraf nyata, sedangkan SI adalah simpangan baku contoh ke I, dan NI adalah jumlah contoh ke I. Nah, kemudian ini yang agak panjang ya, DF-nya atau DB-nya atau V-nya ini sama dengan S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 dikuadratkan, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian syaratnya sama dengan tadi, ini SRS, kemudian simpangan baku tidak diketahui, dan populasi menyebar normal atau N-nya lebih besar daripada 30. Ya, langsung ke teladan. Nah, catatan selama 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata di suatu daerah selama bulan Mei adalah 4,93 cm dengan simpangan baku 1,14 cm. Di daerah lain, catatan serupa selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata bulan Mei adalah 2,64 cm dengan simpangan baku 0,66 cm. Tentukanlah selang kepercayaan dengan taraf kepercayaan 95% bagi selisih curah hujan rata-rata sebenarnya selama bulan Mei di kedua daerah tersebut. Asumsikan bahwa pengamatan tersebut berasal dari dua populasi normal dengan ragam yang berbeda. Nah, baik misalkan satu adalah daerah 1 dan 2 adalah kode untuk daerah 2. Diketahui X1 bar sama dengan 4,93, yang ini ya, X2 bar 2,64, yang ini kemudian S1 sama dengan 1,14 dan S2 sama dengan 0,66 cm. Dengan N1 sama dengan 15 dan N2 sama dengan 10. Ya, kemudian alfa per 2 sama dengan 5%, dibagi 2 jadi 0,025. Ditanyakan selang kepercayaan 90% bagi selisih curah hujan rata-rata yang sebenarnya selama bulan Mei di kedua daerah tersebut. Ya, ini adalah kata kuncinya. Kita lihat ya di sini, asumsikan bahwa pengamatan berasal dari dua populasi normal dengan ragam yang berbeda. Ya, sehingga ini ragam 1 ini beda dengan ragam 2 dan tidak diketahui. Maka kita gunakan rumus yang ketiga ya untuk mencari selang kepercayaannya. Nah, demikian pertama-tama kita lihat dulu ya. Cari dulu DF-nya atau V-nya, masukkan S1 kuadratnya, masukkan S2 kuadratnya, N1, N2 ya. Ke sini kita dapatkan ini 2,7. Sehingga ini kita bulatkan ke atas jadi 23 ya V-nya. Kemudian kita cari T alfa per 2 dengan V sama dengan 23 yang tadi ini ya. Kita masukkan T ini sama dengan 2,069. Nah, kemudian kita cari E-nya, margin of error-nya, T alfa per 2, masukkan angka ini, kemudian kita masukkan S1 dan S2-nya, kemudian N1 dan N2 ke sini. Dapatkan E sama dengan 0,7466. Nah, sehingga selang kepercayaan untuk beda dua rata-ratanya adalah 1,54 sampai dengan 3,04 cm. Baik, nah kemudian ini adalah selang kepercayaan untuk beda dua rata-rata bagi data berpasangan. Ya, nah ini kita gunakan
ini ya notasinya mu D ya. Jadi mu D itu akan terletak antara D bar kurang E sampai dengan D bar plus E, di mana E sama dengan T alfa per 2 kalikan simpangan baku beda tadi dibagi dengan akar N ya. T sama dengan nyata hitung, alfa taraf nyata, SD adalah simpangan baku beda, N jumlah pasangan dengan V atau DF atau DB sama dengan N minus 1. Ya, syaratnya itu SRS, ya, simpanan depth sampling, kemudian data yang berpasangan, dan populasi menyebar normal atau N-nya lebih besar dari 30. Baik ya, ini teladannya. Ya. Terdapat data tinggi badan dari contoh acak 10 pasangan suami istri. Tentukanlah selang kepercayaan bagi tingkat kepercayaan 90% bagi beda tinggi badan rata-rata sebenarnya untuk pasangan suami istri tersebut. Ya. Berikut adalah data hasil pengamatannya. Nah, kita lihat ya, ini ada 10 pasangan suami istri, ya tingginya dalam meter ya, 1,6, 1,55, kemudian pasangan yang kedua 1,7 meter, 1,6 meter, dan seterusnya. Kita diketahui ya, N-nya 10, ada 10 pasangan, kemudian alfa per 2-nya sama dengan 10% dibagi 2, sama dengan 0,05. Ya, ditanyakan, selang kepercayaan 95% bagi beda rata-rata yang sebenarnya bagi pasangan suami istri tersebut. Ya, baik, kita jawab ya. Nah, ini kita hitung D-nya ya. 1,55 minus 1,6, ini hasilnya, kemudian 1,6, minus 1,7, ini hasilnya, dan seterusnya. Kemudian kita cari D-bar-nya ya, atau D rata-ratanya, ini kita jumlahkan semua angka ini dibagi dengan 10. Ya, kemudian kita cari juga simpangan baku D-nya ya, dengan cara mengurangi masing-masing dengan D-bar kuadrat, semua jumlahkan ya, dibagi dengan N-1. Ya, yang kita dapatkan nanti di bawah ya. Nah, kemudian T alfa per 2 ini dengan V sama dengan 10 minus 1 sama 9, kita dapatkan T sama dengan 1,833. Nah, kemudian ini kita masukkan T-nya ini ya, kemudian SD-nya simpangan baku beda tadi per akar N ya, kita dapatkan angkanya 0,0921. Selang kepercayaan bagi beda rata-rata ya, beda dua data yang berpasangan itu adalah minus 0,1971 sampai dengan minus 0,0129. Demikian materi kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada materi-materi berikutnya di video yang lain. Ciao.